Dugaan tindak plagiarisme yang terjadi di kalangan akademisi menjadi sorotan di media sosial. Dugaan praktik plagiarisme yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta telah mencoreng wajah universitas sebagai tempat terhormat. Tahun lainnya di tahun 2014 ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu yang terlibat aksi plagiarisme dengan menjiplak karya tulis milik dosen UI Profesor Jali muncul dan disebut-sebut menghalalkan aksi plagiat saat mengerjakan tugas akhir. Tak hanya itu, Jali juga dianggap telah melakukan kebohongan mulai Isya dari manipulasi secara nomor tegas induk, Menyatakan absensi, Rektor hingga Universitas dugaan Haluleo program Kendari, abal-abal Sulawesi selama Tenggara kepentingan melakukan tindak plagiat jurnal internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Esi Bunga Indah Pratiwi. Dalam bahasan video kali ini, kita akan membahas tentang plagiarisme karya tulis ilmiah dalam sebuah karya hak cipta. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel YouTube ini. Terima kasih. Teman-teman, tahukah kita semua bahwa satu-satunya syarat khusus untuk mendapatkan kenaikan pangkat guru besar atau lektor kepala atau jabatan fungsional dosen melalui karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh dosen itu sendiri? Nah, begitu juga dengan mahasiswa. Salah satu syarat utamanya untuk mendapatkan gelar sarjana juga adalah untuk membuat skripsi atau karya tulis ilmiah. Seperti dalam cuplikan tadi, masih segar di ingatan kita pada tahun 2014, seorang rektor Universitas Kristen Maranta Bandung yang menjiplak skripsi seorang mahasiswa yang kemudian rektor tersebut dicopot dari jabatannya. Oke. Dan kasus-kasus lain seperti ini, kasus dugaan plagiarisme yang terjadi kemudian masih dijumpai hingga kini. Seperti kasus yang baru terjadi tahun 2021, yakni dugaan self-plagiarisme yang dilakukan oleh Rektor USU. Namun kemudian persoalan itu menurut sumber daya di Kemendikbud dalam siaran bersama CNN mengatakan bahwa Kemendikbud merujuk kepada Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan plagiarisme. Sehingga menurut sumber daya di Kemendikbud tersebut yang dilakukan oleh Rektor USU bukanlah suatu tindakan kategori plagiarisme. Padahal menurut American Psychological Association, self-plagiarisme adalah satu bentuk tindakan pelanggaran hak cipta. Dan pada dasarnya apabila Pengaturan Hukum Positif Indonesia belum membuat peraturan atau mendalami atau merumuskan tentang self-plagiarisme ke dalam aturan hukum kita, maka itu sejatinya merupakan kekurangan yang harus dibenahi hingga saat ini. Apa itu hak cipta? Hak cipta merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights. Selain hak cipta, hak kekayaan intelektual juga mencakup hak kekayaan industri yang terdiri dari paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan varietas tanaman baru. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau inventor atau pemegang hak cipta. Dalam penulisan karya ilmiah, tak jarang terjadi suatu tindakan di mana ide-ide yang dituangkan dalam karya ilmiah bukan merupakan hasil riset yang dilaksanakan. Pembuatan karya ilmiah dalam dunia akademik merupakan suatu bukti kompetensi seseorang akademika. Sehingga mengutip karya tulis atau ide orang lain menjadi salah satu jalan pintas peletakan ide, konsep maupun analisa dalam karya tulis ilmiah. Disinilah sering terjadi suatu permasalahan manakala kutipan yang diambil dari suatu karya tertentu tidak memberikan penjelasan asal ide tersebut. Hal ini yang kemudian dikenal dengan sebutan tindakan plagiat. Dan yang terjadi adalah sebuah pengakuan terhadap karya curian tersebut sebagai pemilik akademika yang telah membuat karya tersebut.
Dan di sini sering timbul suatu permasalahan tentang kepemilikan sebenarnya secara yuridis terhadap karya ilmiah yang telah disiarkan kepada khalayak. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sejumlah aturan atau undang-undang tentang plagiat memang sudah ada. Seperti yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah satunya tertuang dalam Pasal 42 Angka 3 mengenai plagiarisme. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kendati pun undang-undang yang mengatur plagiat memang sudah ada, namun pada kenyataannya tindakan plagiat masih marak dan sering terjadi di kalangan akademisi. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa aturan atau undang-undang tentang plagiat tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang kokoh dan perlu pemikiran kreatif lain sebagai solusi mencegah terjadinya plagiat tersebut, teman-teman. Lalu apa upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi adanya kasus plagiarisme atau oknum-oknum yang melakukan plagiarisme di perguruan tinggi? Upaya preventif yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi pada pasal 6 dan 7 terdapat beberapa upaya dalam mencegah plagiat di perguruan tinggi. Antara lain yang pertama adalah pimpinan mahasiswa atau dosen tenaga kependidikan yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat. Kedua adalah pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkuh untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Yang ketiga adalah pimpinan perguruan tinggi secara berskala mendiseminasikan kode etik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan gaya selingkuh yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Yang keempat adalah karya mahasiswa, skripsi, tesis, dan disertasi itu dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kelima adalah pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya. Hanya upaya preventif, pemerintah juga menetapkan tindakan hukum represif terhadap pelaku plagiarisme dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Tur di dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi pada pasal 10 apabila terjadi terhadap mahasiswa dan pasal 11 apabila terjadi plagiat terhadap dosen. Dalam pasal 12 lah diatur tentang sanksi apabila akademisi terbukti melakukan plagiarisme dan adanya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sanksinya bagi dosen atau peneliti atau tenaga pendidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat 6 disusun secara berurutan dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Yang mana saya bisa rangkum menjadi terdiri atas 3 bagian. Dari yang teguran, peringatan tertulis, yang paling berat adalah pernyataan pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang lagi melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik. Tidak berhenti sampai di situ saja, pada peraturan menteri juga termuat beberapa sanksi hukuman dalam upaya pencegahan maraknya terjadi plagiarisme dalam penyusunan skripsi yang apabila mahasiswa terbukti melakukan plagiat tersebut. Maka sanksi yang diterima adalah jika merujuk dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional termuat dalam pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapat gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut. Dan lebih lanjut dalam undang-undang yang sama pada pasal 70 mengatakan bahwa lulusan yang terbukti menciplak karya ilmiah orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta. Dari penjelasan tadi, saya menyimpulkan bahwa plagiarisme bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan etika akademik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para sivitas akademik dimanapun ia berada. Etika akademis yang berlaku di perguruan tinggi mengharuskan penulis mencantumkan catatan yang menunjukkan nama penulis asal apabila hendak ingin mengutip. Dan harusnya menjadi tugas dan kewajiban kita bersama menghindari hal-hal yang dapat membuat kita terhindar dari pelaku plagiarisme. Nah, di sini juga pemerintah perlu untuk merumuskan dan menetapkan kembali upaya-upaya yang dapat membuat seseorang terhindar dari plagiarisme, sesuai dengan perkembangan teknologi dan permasalahan yang semakin masif tentang penulisan karya ilmiah. Aturan lebih lanjut tentang self-plagiarisme di Indonesia itu sangat dibutuhkan, sehingga pihak akademis lebih bisa berhati-hati dalam membuat karya tulis ilmiah dan di masa mendatang dapat menjawab persoalan-persoalan yang membutuhkan penyelesaian melalui produk hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Esi Bunga Indah Pratiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.